Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Haji Teddy Rustendi, SE, MC, AK, CA, ASEAN, CPA, selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Resna Asriani selaku moderator dari kelompok 4 pada mata kuliah Seminar Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi dengan judul Keuangan Desa, Akuntansi, dan Pertanggungjawabannya oleh Pemerintah Desa. Dalam presentasi kali ini, saya tidak sendiri, yaitu bersama saya telah hadir rekan-rekan satu kelompok. Di antaranya ada Dila Sahira dengan akhiran NPM 014, ada Linda Paujia dengan akhiran NPM 018, ada Rizka Ratnasari dengan akhiran 086, ada Tri Walyani dengan akhiran NPM 090, ada Indi Respiani dengan akhiran NPM 092. Yang nantinya akan menyampaikan materi secara bergantian sesuai bagiannya masing-masing. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pemaparan permateri pertama, yaitu saya sendiri. Adapun latar belakangnya, berdasarkan UU nomor 62 tahun 2024 tentang APBN tahun anggaran 2025, alokasi dana untuk desa ditetapkan mencapai 71 triliun yang mencerminkan besarnya sumber daya yang dikelola oleh pemerintah desa. Ketentuan mengenai distribusi dan pemanfaatan dana diatur oleh pasal 25 PMK nomor 145 tahun 2023 serta pasal 16 ayat 5 PMK nomor 146 tahun 2023 untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang efisien. Saat ini, pemerintah desa masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal akuntansi dan pertanggungjawaban. Salah satu permasalahan tersebut yakni minimnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur, serta kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi krusial, mengingat dana yang dikelola berasal dari pajak dan kontribusi masyarakat. Adapun beberapa rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana keuangan desa, selanjutnya, bagaimana struktur keuangan desa, lalu bagaimana siklus pengelolaan keuangan desa, dan bagaimana keuangan akuntansi pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan desa. Yang kelima, bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, lalu yang terakhir, apa kasus yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa, yang kedua untuk mengetahui struktur keuangan desa, yang ketiga untuk mengetahui siklus pengelolaan keuangan desa, yang keempat untuk mengetahui akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang kelima untuk mengetahui pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, yang keenam untuk mengetahui kasus yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Yang selanjutnya, pematerian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada akuntansi keuangan desa, yakni terkait pengelolaan keuangan desa dan juga struktur keuangan desa. Yang pertama yaitu terkait keuangan desa. Nah, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya sendiri melalui dana desa yang bersumber dari APBN. Nah, dana desa ini merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi APBN untuk dana desa mengalami perkembangan setiap tahun. Nah, seperti yang disinggung di awal, pada tahun 2025 ini alokasi dana desa yakni sebesar 71 triliun. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya, pengelolaan keuangan desa.
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan keuangan desa ini meliputi kegiatan menyusun rancangan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa yang dianggarkan dalam APB desa sehingga terbitnya peraturan desa tentang APB desa. Kedua, ada pelaksanaan keuangan desa meliputi kegiatan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran hingga proses pencairan dalam pelaksanaan kegiatan desa. Yang ketiga ada penatausahaan keuangan desa meliputi kegiatan untuk melakukan pembukuan atas penerimaan belanja maupun pembiayaan keuangan desa. Keempat ada pelaporan keuangan desa meliputi kegiatan untuk menyusun dan menyampaikan laporan semesteran atas pelaksanaan APB desa. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban keuangan desa meliputi kegiatan untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa selama 1 tahun anggaran. Nah, keuangan desa ini dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya, subjek dalam pengelolaan desa. Pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa atau PKPKD adalah kepala desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut, kepala desa memiliki kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa, menetapkan PPKD atau pelaksana pengelola keuangan desa, menyetujui DPA, dokumen pelaksana anggaran, BPPA, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, dan DPAL, dokumen pelaksana anggaran lanjutan, menyetujui RAK Desa atau Rencana Anggaran Kas Desa, dan menyetujui SPP, Surat Permintaan Pembayaran. Nah, terkait dengan kewenangan tersebut, Kepala Desa menguasakan kepada perangkat desa dengan menerbitkan surat keputusan Kepala Desa. Selanjutnya, dalam menjalankan kewenangan Kepala Desa tersebut, Kepala Desa dibantu oleh pihak-pihak yang disebut dengan pelaksana pengelolaan keuangan desa atau PPKD yang terdiri dari tiga, yaitu sekretaris desa sebagai koordinator PPKD, kepala urusan dan kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan anggaran, dan kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Next. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada struktur keuangan desa. Yang pertama, struktur penjelasan yang pertama yaitu terkait struktur keuangan desa atau APB desa. Nah, secara sederhana, struktur keuangan desa diartikan sebagai struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Nah, APB desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Penyusunan APB desa wajib mempedomani RKP desa, RPJM desa, dan kewenangan desa. APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember periode laporan keuangan. APB desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan. Belanja desa diklasifikasikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Dan yang terakhir, pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan. Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa diberi kode rekening. Selanjutnya ada pendapatan desa. Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Sumber pendapatan desa yang diperoleh pemerintah desa difungsikan untuk mendanai setiap kegiatan yang berkaitan dengan progres desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama pendapatan asli daerah, adalah pendapatan yang berasal dari internal desa.
yang terdiri dari hasil usaha seperti BUM desa, hasil aset seperti pasar desa, swadaya, partisipasi, dan gotong royong dari masyarakat, serta pendapatan asli desa lainnya seperti hasil pungutan desa. Yang kedua ada transfer, merupakan penerimaan yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa yang diterima dari pemerintah pusat, kabupaten, atau kota. Terdiri atas dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota, baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Yang ketiga ada pendapatan lain terdiri dari penerimaan atas hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan desa lain yang sah. Yang kedua ada belanja desa, merupakan pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa menurut bidangnya diklasifikasikan menjadi 5, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Sedangkan menurut jenisnya, belanja desa yaitu terdiri atas belanja pegawai yang merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Yang kedua yaitu belanja barang atau jasa, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Yang ketiga ada belanja modal, digunakan untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset. Dan yang terakhir ada belanja terduga, digunakan untuk kegiatan subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Yang terakhir ada pembiayaan desa. Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dikelompokkan menjadi 2, yakni yang pertama ada penerimaan pembiayaan, terdiri dari silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Dan yang kedua ada pengeluaran pembiayaan, terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Sekian pembahasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dila mengenai siklus pengelolaan keuangan desa. Dila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai siklus pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, dan pelaporan keuangan desa, selanjutnya pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, dari kelima siklus ini bertanggung jawab dan bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pertama ada perencanaan keuangan desa. Menurut Setia dan Panjaitan tahun 2016 dalam halaman 52, perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBD desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi RPJM desa jangka waktu 6 tahun, RKP desa yang merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun, dan setelah RKP desa terbit, selanjutnya desa menjabarkan rencana kerja tahunan tersebut yang disertai dengan informasi anggaran yang tertuang dalam dokumen bernama APB desa. Selanjutnya yang kedua, ada pelaksanaan keuangan desa. Menurut pasal 43 Permendagri nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota.
Rekening kas dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan KAUR keuangan. Rekening kas desa dilaporkan kepada kepala desa, kepada bupati atau wali kota. Itu menurut buku dalam Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2018. Nah, selanjutnya, sebelum perangkat desa dapat melakukan kegiatan yang berakibat pada penerimaan atau pengeluaran pada rekening desa, pemerintah desa wajib menghasilkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA desa. Kemudian DPA desa ini terdiri dari rencana kegiatan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya. Nah, kegiatan pokok dalam fase tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang serta pelaksanaan kegiatan di lapangan. Itu untuk pelaksanaan keuangan desa. Selanjutnya, penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh KAUR keuangan atau bendahara dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum atau BKU. Dan buku kas umum ini ditutup setiap akhir bulan. KAUR keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, kemudian buku pembantu pajak, dan buku pembantu pajar. Selanjutnya, yaitu pelaporan keuangan desa. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 68 Permendag RI nomor 20 tahun 2018 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat, dan laporan semester pertama ini terdiri dari laporan pelaksanaan dan laporan realisasi anggaran. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana yang dimaksud dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat, yaitu minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Yang selanjutnya terakhir yaitu pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, dalam tahap atau siklus ini, kepala desa wajib melaporkan pertanggungjawaban APBD desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan maksimal 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan dan ditetapkan peraturan desa. Nah, peraturan desa ini diantaranya ada laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBD desa dan laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu laporan realisasi kegiatan, dan yang ketiga yaitu daftar program sektoral daerah dan lain yang dimasukkan ke desa. Mungkin sekian untuk siklus pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk pemaparannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang akan disampaikan oleh Bangli. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait akuntansi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Next. Yang pertama yaitu akuntansi pendapatan desa. Menurut Sunarti, pada tahun 2019, pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang baik tunai atau melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pengakuan pendapatan desa, yaitu semua pos-pos yang ada di dalam laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diakui dengan basis kas. Pengakuan pendapatan basis kas ini berarti pendapatan desa diakui pada saat penerimaan uang, baik tunai ataupun melalui rekening kas desa. Yang kedua yaitu pengukuran pendapatan desa. Pendapatan desa dicatat sebesar nilai nominal uang yang diterima. Pendapatan desa biasanya dicatat dengan asas bruto yang tidak dikurangi langsung dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang ketiga yaitu pencatatan pendapatan desa. Pendapatan desa dicatat dengan basis kas, yaitu sebesar nilai nominal uang yang diterima berdasarkan asas bruto. Pencatatan pendapatan desa ini dapat dilakukan dengan sederhana menggunakan pendekatan sistem pembukuan tunggal atau single entry system. Next. Next slide.
Selanjutnya yaitu akuntansi belanja desa. Menurut Sunarti, pada tahun 2019, belanja desa merupakan semua pengeluaran uang, baik tunai atau melalui rekening kas desa, yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun tiga aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pengakuan belanja desa. Pengakuan belanja desa menggunakan basis kas, artinya bahwa belanja desa diakui atau dicatat pada saat dibayarkan secara tunai ataupun transfer melalui rekening kas desa. Yang kedua yaitu pengukuran belanja desa. Belanja desa umumnya dicatat sebesar nilai nominal uang yang dibayarkan dari rekening kas desa serta disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk belanja modal dianggarkan sebesar nilai perolehannya. Yang ketiga yaitu pencatatan belanja desa. Belanja desa dicatat dengan menggunakan basis kas, yaitu sebesar nilai nominal uang yang dibayarkan dari rekening kas desa dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Pencatatan belanja desa dapat dilakukan secara sederhana dengan menggunakan pendekatan sistem pembukuan tunggal atau single entry system karena menggunakan basis kas sebagai basis akuntansinya. Next. Yang ketiga yaitu akuntansi pembiayaan desa. Menurut Sunarti, pada tahun 2019, pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun tiga aspek penting yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu pengakuan pembiayaan desa. Penerimaan pembiayaan desa yang digunakan adalah basis kas, yang mana bahwa penerimaan pembiayaan desa diakui atau dicatat pada saat kas diterima, baik secara tunai ataupun transfer melalui rekening kas desa. Yang kedua yaitu pengukuran pembiayaan desa. Pembiayaan desa umumnya dicatat sebesar nilai nominal uang yang diterima atau dibayarkan dari rekening kas desa dan telah disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga yaitu pencatatan dan penyajian pembiayaan desa. Pencatatan pembiayaan desa dapat dilakukan secara sederhana dengan menggunakan pendekatan sistem pembukuan tunggal atau single entry system karena menggunakan basis kas sebagai basis akuntansinya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indri yang telah memaparkan pemateriannya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Yang pertama ada pengertian laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan kepala desa kepada bupati atau wali kota berupa laporan semester pertama dan akhir tahun. Menurut Suwarno, tahun 2019 pada halaman 29, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Yang kedua, jenis laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Yang pertama ada jenis laporan untuk semester 1, yaitu laporan pelaksanaan APB Desa yang memuat realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai anggaran, serta laporan realisasi kegiatan yang menyajikan rencana dan capaian output beserta penggunaan anggaran dan sumber dananya. Yang kedua, ada jenis laporan pertanggungjawaban tahunan, di mana laporan ini terdiri atas laporan keuangan yang menyajikan realisasi APB Desa beserta catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan tahunan berisi target, capaian, dan penggunaan anggaran, serta daftar program lain berupa program sektoral, daerah, maupun pihak luar yang masuk ke desa. Next. Yang ketiga, ada proses penyusunan laporan.
Tahap pertama yaitu pelaporan untuk semester 1. Penyusunan laporan pelaksanaan APBD Desa semester 1 dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan laporan Kepala Urusan, Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan atau Anggaran, serta Kepala Urusan Keuangan. Dokumen utama yang digunakan adalah buku kas umum, buku kas pembantu, rekening bank, serta laporan perkembangan kegiatan. Tahap kedua yaitu penyusunan laporan realisasi kegiatan semester 1. Laporan realisasi kegiatan dibuat dengan mengacu pada laporan KAUR atau KASI PKA, yaitu laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan atau laporan akhir pelaksanaan kegiatan setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Tahap ketiga yaitu penyampaian paket laporan pada pelaksanaan APBD Desa semester 1. Pada tahap selanjutnya, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD Desa semester 1 kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Laporan ini meliputi laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa. Yang keempat, ada pelaporan pertanggungjawaban APB Desa tahunan. Tahap yang pertama yaitu penyusunan laporan keuangan berupa laporan realisasi APB Desa. Kepala Desa menyusun laporan realisasi APB Desa tahunan berdasarkan laporan dari perangkat desa dengan sumber utama buku kas umum, buku pembantu, rekening bank, dan laporan akhir kegiatan. Buku kas umum harus diverifikasi sekretaris desa sebelum dilaporkan ke kepala desa. Bisa di next. Tahap yang selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan berupa catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan desa masih menggunakan basis kas atau cash based, maka penjelasan diberikan pada setiap pos dalam ikhtisar laporan realisasi APB desa. Tahap yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu penyusunan laporan realisasi kegiatan tahunan. Laporan realisasi kegiatan disusun berdasarkan laporan KAUR atau KASI PKA berupa laporan perkembangan atau laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Sebelum digunakan, data dalam laporan tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk memastikan kesesuaiannya dengan data buku kas umum yang disampaikan oleh KAUR Keuangan. Tahap yang keempat yaitu penyusunan daftar program lain yang masuk ke desa. Daftar program yang dimaksud adalah program yang dijalankan pihak luar pemerintah desa dengan melibatkan kerjasama desa yang pembiayaannya dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, maupun swadaya masyarakat. Tahap yang kelima yaitu penyampaian paket laporan pertanggungjawaban APB Desa tahunan, di mana kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB Desa tahunan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun. Laporan ini mencakup laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program lain yang masuk ke desa. Penyampaian dilakukan dalam bentuk peraturan desa paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sekaligus dengan diikuti dengan penyampaian informasi laporan realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Yang selanjutnya yaitu ada studi kasus yang akan disampaikan oleh Linda Paujia. Kepadanya dipersilahkan. Di next. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan studi kasus yang dikutip dari jurnal penelitian yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dari studi kasus di Desa Kedung Boto. Penelitian ini menyoroti praktik pengelolaan keuangan di Desa Kedung Boto, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dengan total anggaran sebesar 1,91 miliar APB Desa 2023. Secara umum, desa ini telah melaksanakan tahapan pengelolaan sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi masyarakat juga telah diupayakan dalam setiap tahap pengelolaan. Berikut hasil penelitiannya, yaitu yang pertama ada perencanaan. Pada tahap perencanaan, aspirasi masyarakat Desa Kedung Boto dihimpun melalui masyarakat di tingkat RT, dusun, dan desa, lalu dibahas bersama BPD untuk disusun dalam RKP Desa dan APB Desa. Dokumen tersebut difinalisasi sekretaris desa dan disahkan kepala desa menjadi peraturan desa. Mekanisme ini telah sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018. Namun keputusan akhir yang sangat bergantung pada kepala desa beresiko menimbulkan program yang tidak sepenuhnya mewakili kebutuhan real masyarakat. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan program di Desa Kedung Boto dilakukan oleh PKA dan TPK sesuai jadwal dengan pengawasan kepala desa, serta dievaluasi secara berkala. Meskipun mekanisme ini berjalan sesuai aturan, kendala utama muncul karena TPK harus menalangi biaya kegiatan sebelum dana dari bendahara cair. Kondisi ini membebani pelaksana dan berpotensi menimbulkan keterlambatan maupun risiko penyimpangan jika dana talang tidak memadai. Lalu yang ketiga ada penata usahaan. Pada tahap penata usahaan, seluruh transaksi dicatat oleh bendahara desa melalui aplikasi Siskedes, yaitu Sistem Keuangan Desa. Dengan pencairan dana dilakukan melalui rekening desa setelah pemotongan pajak dan kemudian diserahkan ke TPK. Sistem ini sudah terintegrasi dengan instansi terkait sehingga mendukung akuntabilitas administratif. Namun, kendala tetap muncul karena TPK diwajibkan menyediakan dana pendahuluan. Boleh di next. Lalu yang keempat ada pelaporan. Pelaporan keuangan Desa Kedung Boto disusun secara semesteran dan tahunan. Kemudian disampaikan kepada Bupati melalui camat dalam bentuk cetak maupun digital sesuai permintaan DPMD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Proses ini sudah sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2018 dengan penerapan prinsip transparansi, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja PPKD. Tetapi masyarakat masih membutuhkan pembinaan agar dapat terlibat aktif dalam pengawasan perlaporan dan tidak bersifat formalitas. Lalu yang terakhir ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan Desa Kedung Boto disusun berdasarkan laporan kegiatan dan penggunaan dana oleh bendahara desa. Diverifikasi bersama kepala desa. Lalu disampaikan kepada Bupati melalui camat melalui peraturan desa. Laporan ini mencakup realisasi anggaran dan daftar program yang dijalankan. Secara prinsip, mekanisme ini sudah sesuai aturan, tetapi masih terdapat ruang penyimpangan yang berpotensi terjadi jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Jadi kesimpulan dari kasus Desa Kedung Boto telah menjalankan siklus pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola yang baik, sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Namun, tantangan praktis masih muncul, terutama terkait pendanaan awal kegiatan dan pengawasan internal, yang perlu mendapat perhatian agar pengelolaan keuangan desa tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga efektif dan bebas dari potensi penyimpangan. Rekomendasi utamanya yaitu peningkatan ketersediaan dana talang desa serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif dan akuntabel. Mungkin sekian studi kasus dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Demikian mungkin ya. Demikian pemaparan materi yang telah kami sampaikan mengenai keuangan desa, akuntansi, dan pertanggungjawabannya oleh pemerintah desa. Adapun kesimpulannya, keuangan desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di tingkat lokal. Pengelolaan keuangan desa yang efektif dan berorientasi pada akuntabilitas merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan program-program desa.
Pemerintah desa memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan anggaran desa sesuai dengan peraturan yang ada. Demikian, demi menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi APBD desa perlu disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan menggunakan sarana informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Adapun pandangan ataupun argumentasinya, pengelolaan keuangan desa sudah memiliki landasan hukum yang jelas dan mekanisme akuntansi yang baku. Namun, masalah utama ada pada implementasi di tingkat desa. Beberapa hal yang patut diperhatikan, yakni dalam banyak aparat desa yang belum memahami prinsip akuntansi pemerintahan, sehingga laporan sering terlambat atau tidak sesuai standar. Selaras dengan penelitian bahwa pemahaman akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Sarannya, pemerintah desa harus lebih terbuka dalam menyampaikan laporan anggaran dan realisasi keuangan kepada masyarakat. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan desa harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami berharap pemaparan ini dapat memberikan wawasan yang baru dan memperkaya pengetahuan kita semua, khususnya mengenai praktik akuntabilitas di tingkat pemerintahan desa. Kami juga masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari Bapak serta rekan-rekan sekalian demi perbaikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.